Nah, bukanya dikit banget. Jadi kalau lagi pergi sama teman-teman, ada teman Sobi yang kentut, buka ini aja. Biar nggak bau Sobi. Tapi buat sebagian orang katanya ini menangis. Menangis kenapa? Nggak bisa beli, karena mahal Sobi. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Di channel ini kami akan mereview mobil-mobil second untuk membantu Sobi dalam menentukan pilihan. Kalau Sobi ada kritik dan saran, langsung aja DM ke Instagram kita atau komen di bawah ini. Like or dislike, terserah Anda. Subscribe, wajiban Anda. Mari kita sambut SUV tangguh yang populer di Indonesia saat ini. Pajero Sport Dakar tahun 2019. Sebuah mobil yang sangat gagah, futuristik, juga memiliki dapur pacu yang cukup membanggakan. Harga SUV kekar ini dimulai dari 491 juta dan yang paling tinggi dibanderol 702 juta. Jika penggerak rodanya dikali 2, harganya pun hampir dikali 2, Sobi. Sedangkan untuk harga secondnya di generasi 3 ini, rata-rata berada di angka 350 sampai 450 juta. Dan pajak mobil yang kami review kali ini adalah 8 juta per tahun. Mitsubishi Pajero Sport generasi 1 lahir di Jepang pada tahun 1996 sampai 2008. Belum masuk di Indonesia, namun sudah cukup beken di dunia otomotif internasional. Semua itu karena ketangguhannya di ajang rally Dakar, Sobi. Sampai saat ini memiliki rekor kemenangan terbanyak, yaitu 12 gelar. Generasi 2 diciptakan pada 2008 dan masuk Indonesia sejak 2009 sampai 2015. Dengan basis Mitsubishi Triton, namun dirancang juga sebagai all-round family SUV. Langsung disambut hangat oleh pecinta SUV besar di Indonesia, karena saat itu kelas big SUV belum terlalu banyak. Di awal 2016, muncullah generasi ketiga dengan perubahan menyeluruh yang unitnya sekarang kita review. Langsung saja kita minta Niko untuk menjelaskan lebih detail apa aja yang udah dimiliki Pajero Sport saat ini. Oke, kali ini kita akan melihat bagian depan dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2019 ini. Kita lihat dari bagian lampunya terlebih dahulu. Lampu sudah LED, dilengkapi juga dengan DRL. Grillnya sudah dilengkapi dengan chrome dan nyambung, membuat tampilannya lebih kokoh, lebih gahar. Bagian bawahnya juga ini chrome dan putus nyambung lagi, seperti hubungan teman saya yang sering putus nyambung, biar gahar juga katanya. Nah, sudah ada juga motif honeycomb di sini, kecil. Ini honeycombnya besar. Ini biasanya beda jenis tawon aja, Sobi. Honeycomb besar dan kecil, hasilnya beda, tapi nggak apa-apa. Fog lamp sudah ada. Kemudian washer untuk mencuci headlamp ketika headlampnya kotor, kena lumpur atau apapun bisa dicuci. Tapi kebanyakan ini jarang dipakai. Biasanya pemilik Pajero Sport nyuci lampunya sekalian di tempat cuci mobil, nggak pakai gini-ginian. Nah, untuk di bagian bumper, si Pajero Sport ini sudah dilengkapi 4 buah sensor. Untuk varian yang ini. Varian yang ultimate-nya itu ada 6 sensor yang dilengkapi bumper. Kebalikannya. Untuk sensor-sensor ini juga banyak yang mengeluhkan ternyata. Beberapa informasi yang kami dapat, itu para pengguna Pajero ini mengeluhkan bahwa sensornya terlalu sensitif. Misalnya, ketika hujan lagi lebat-lebatnya, itu sensornya bunyi-bunyi. Itu ada 2 kemungkinan. Apakah karena air hujannya itu membuat sensornya sensitif, atau di luar sana banyak makhluk halus berkeliaran. Sobi tinggal pilih, mau bawa ke bengkel, setting sensornya, atau bawa ke orang pinter. Mobil ini memiliki panjang 4,785 meter dengan ground clearance 218 mm. Cocok untuk dibawa ke medan apapun. Untuk kaca spionnya sudah elektrik dan sudah auto retract. Coba lihat. Canggih. Untuk masuk sudah smart key entry alias keyless entry juga. Sudah dilengkapi footstep untuk naik supaya nggak perlu terlalu ngangkat rok tinggi-tinggi kalau para ladies gitu. Jadi lebih terjaga kehormatannya dengan footstep.
Roof rail juga sudah ada, buat kalau bawa-bawa barang, misalkan mudik atau barang berat apapun. List chrome juga sudah ada, memanjang dari depan sampai ke belakang, dan siluet lekukannya membuat tampilan mobil ini lebih modern, sob. Untuk profil bannya, mobil ini sudah dilengkapi ban yang berukuran 265/60 ring 18 dengan velg two-tone color, dan untuk rem depan belakang sudah cakram. Suatu kelebihan dibanding para kompetitornya yang masih mengandalkan rem tromol di ban belakangnya. Kita cek bagian belakang dari Pajero ini. Kita mulai dari bagian lampu belakangnya. Lampu belakangnya sudah menggunakan lampu LED dan ini memanjang. Keren sekali. Tapi buat sebagian orang katanya ini menangis. Menangis kenapa? Nggak bisa beli karena mahal, sobi. Nah, untuk lampu sennya memang masih bohlam, ya. Sudah ada defogger juga, dilengkapi wiper belakang. Ini untuk high mounted lamp itu sudah LED juga. Kemudian tail spoiler sudah ada, kamera mundur juga sudah ada, sensor ada 4 buah, ban serep di bawah, dan ini ada mata kucingnya. Dan untuk bagasinya kita lihat belum power back door, jadi masih pakai power Sobi. Nah, bukanya seperti ini. Belum ada power back door, tapi untuk tutup bisa pakai finger back door. Sobi nggak percaya, finger saya ini sakti. Kita tutup ya. Tutup. Tutup. Gue lagi. Finger back door. Ada baiknya Sobi perlu punya asisten seperti saya tadi. Memasuki interior Pajero Sport ini terasa kesan futuristik dan modern. Cukup elegan dengan tambahan sunroof di atas. Namun sayang, beberapa detail dashboard dan nuansa silver yang terlalu mendominasi membuat kemewahan di dalam kabin ini kurang terasa. Menurut kami, perlu sedikit sentuhan lagi jika dibandingkan dengan rivalnya di segmen yang sama. Sekarang kita udah ada di dalam kabin dari Mitsubishi Pajero 2019 ini. Mari kita lihat ada apa aja di sini ya. Setir sudah dilengkapi dengan lapisan kulit, membuat genggaman kita jadinya lebih mantap. Untuk fitur di sini sudah ada audio steering switch juga udah ada, kemudian cruise control ada, dan fitur di sini itu bisa mengakses juga ke MID. Ya, di sini di MID kita bisa mendapatkan banyak informasi seperti trip A trip B sih udah standar. Nah, ini bensin yang tersedia itu cukup untuk menempuh berapa kilometer lagi. Kemudian ini rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Di sini juga kita bisa ngeliat rata-rata kecepatan kita selama mengemudi. Dan ini adalah logo untuk eco driving-nya. Sedangkan untuk setirnya sudah lengkap, tilt dan teleskopik. Di bagian door trim, di sini materialnya campuran ya, ada perkusinya ada, tapi di bagian senderan tangan ini udah soft touch. Satu hal, pegangan tangan ini untuk buka tutup pintu agak mengganggu juga. Ketika kita mau nyandar, tangan kita ketekuk, sobi. Kalau masuk juga nggak mungkin, tangan saya besar. Kalau di depan nyandar, lebih nggak mungkin. Ya, jadi ini kebesaran kalau menurut kami. Kemudian power window otomatiknya hanya ada di bagian pengemudi. Spion sudah elektrik dan sudah auto retract juga. Kemudian di sini ada door pocket juga. Menurut kami ini sangat kecil, karena buat nyimpan botol minum aja harus botol minum yang kecil, nggak bisa botol minum yang besar. Ada pegangan hand grip buat bantu masuk, dan pegangan ini yang nempel di pilar A ini cukup mengganggu pandangan, sobi. Jadi ketika kita lagi fokus pengemudi seperti ini tuh kayak ngebayang-bayang terus, kayak mantan, membayang-bayangi sepanjang perjalanan hidup sobi. Dashboard, ya perkusi, sobi. Oke, untuk head unit di sini kita mendapatkan head unit yang sudah touchscreen, ukuran layarnya 7 inch. Tapi sayangnya untuk mobil tahun 2019, fitur-fitur yang diberikan ini sangat terbatas sekali gitu. Memang di sini udah bisa untuk Android CarPlay juga, tapi ya terbatas. Untuk AC di sini kita sudah mendapatkan AC yang digital dan sudah auto climate control juga dual zone.
Bisa diatur antara penumpang atau pengemudi, suhunya bisa dibedakan. Untuk persnelingnya di sini sudah bisa kita aktifkan juga ke mode manual. Kita tarik ke D dulu paling bawah, kemudian geser ke kiri. Kalau giginya mau naikin ya Sobi dorongnya ke atas, namanya juga naik. Kalau mau turun ya ke bawah. Masa sih? Salahnya di mana? Bener kan? Naik ke atas, turun ke bawah. Oke, balikin lagi. Ini udah balik lagi ke mode matic-nya. Untuk rem tangan di sini sudah elektrik. Kalau mau jalan mobilnya jangan lupa tekan dulu, lepaskan. Nah, nggak otomatis jalan sih, harus tetap digas. Kalau mau berhenti lagi ya tarik lagi. Ada 2 cup holder juga, ukurannya lumayan. Dan di sini Sobi udah mendapatkan sandaran hidup. Maksudnya sandaran tangan, ya. Konsol box berfungsi sebagai sandaran tangan dan materialnya ini enak banget, lembut banget. Memang sandaran hidup tuh lembut. Harus enak dan lembut ya Pak? Iya, biar betah. Nah, ini juga konsol box ini kapasitasnya lumayan. Ini bisa ke bawah lagi nih, gitu. Bisa digeser-geser, ya. Kemudian untuk spion tengah sudah day night, sun visor sudah ada itu. Nah, yang ini ada kacanya nih, tapi belum ada lampu. Ada satu lagi fitur yang tidak ada di mobil-mobil pesaingnya, yaitu apa? Sunroof. Sunroof jadinya keren, padahal harusnya nih panoramik kalau udah musim gini ya. Buat buka tutupnya, tombol kita pencet sekali, kebalik, maaf. Nah, itu untuk bukanya. Sekali pencet dia buka otomatis. Kalau untuk tutupnya nggak bisa sekali pencet, pencet dan tahan sampai tertutup. Kenapa nggak sekalian dibikin otomatis gitu? Dan ini ada satu lagi buat tilt. Nah, bukanya dikit banget. Jadi kalau lagi pergi sama teman-teman, ada teman Sobi yang kentut, buka ini aja. Biar nggak bau Sobi. Gitu. Tutupnya dorong lagi. Nggak enak di akhir sih, balik lagi ya. Ini buat tutup sunroofnya, lampu baca udah ada. Kemudian untuk di bagian laci depan, ya, soft touch keganjel kaki kameramen. Kita pindah ke belakang ya. Kita lihat bagian tengahnya. Ini bantu banget nih buat naik. Oke. Di sini posisi duduk dulu kita akan bahas. Space kaki saya tingginya 165, harusnya Sobi apal kalau lihat video saya sebelumnya. Ini kursi depan adalah posisi duduk saya tadi ketika nyetir, dan posisi belakangnya masih lumayan. Ya, kaki nggak bisa nyelip masuk ke depan sih, tapi ini oke. Kemudian posisi headrest juga pas. Di sini material door trim bagian atasnya masih plastik keras. Ini juga, tapi untuk sandaran tangannya sudah soft touch, dan di bagian sini juga soft touch. Ada door pocket yang sangat kecil, paling bisa nyimpan majalah. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan, kisi-kisi AC di bagian samping. Jadi kayak inget AC di rumah gitu, di tembok atas gitu. Biasa kan di depan, ini di samping. Ada pegangan juga, lampu sudah ada. Dan satu lagi, setelan AC untuk penumpang bagian tengah ini bisa di setel di sini. Jadi penumpang bagian tengah bisa ngatur sendiri suhunya mau berapa. Kemudian ada armrest. Ini udah keluar dulu nih, padahal belum mau di review. Nah, armrestnya begini. Kemudian armrest ini sudah dilengkapi dengan cup holder 2 buah. Jadi enak, simpen kopi, simpen jus, santai. Apalagi punya supir. Aduh, enak banget Pajero ini Sobi. Kita lihat penumpang di baris ketiga akomodasinya gimana. Untuk bukanya sudah one touch. Baris ketiga, baris yang paling kurang manusiawi. Lihat, tinggi saya 165 cm. Space kepala ngepas.
Jadi kalau pengemudinya bawa mobilnya, bahasa kerennya tuh abrug-abrugan gitu, nah, habis nih kepala nih, hajar ya. Terus ini space kaki. Tadi depan tuh posisi duduknya saya 165 loh tadi. Posisi kakinya pas. Saya duduk nih Sobi, baris ketiga. Rasanya kayak jongkok. Tidak tertopang pahanya. Gitu. Dan ini aduh jaraknya bener-bener deh. Nggak manusiawi banget. Mana di sini ada cover ban nih di sini. Untungnya ada cup holder. Jadi supaya nyogok penumpang belakang gitu lah, supaya nggak terlalu kecewa ya. Itu kasih cup holder. Bagian kiri nggak ada cup holdernya, benar-benar cuma cover ban. Dan kursi baris ketiga ini, oh, sudah nggak bisa direbahin ternyata, mentok. Ya, jadi kalau Sobi sampai duduk di sini, ya terima nasib aja Sobi, nggak enak. Walaupun mobilnya Pajero. Kita lihat akomodasi bagasinya, yang belum ada power backdoor. Lihat, kecil kan? Ya, memang cuma segini-gininya bagasinya. Ini ada satu hal. Nah, ini Mitsubishi tambahin ada satu kompartemen di sini. Tujuannya sih sebenarnya supaya lebih tata lantai ketika bagasi ini dilipat. Kita coba lipat ya. Pelipatannya ini ada dua tuas. Yang ini adalah untuk menarik bagian bawah dari kursi belakang. Saya coba tarik, kursinya akan terlipat. Nah, itu step pertama. Step keduanya adalah tarik di sini. Rata lantai. Kapasitas bagasi ini ketika dilipat, ya ini cukup bisa membawa banyak barang. Ketika Sobi ingin traveling kemanapun, koper-koper besar, segala macam, bahkan mesin cuci yang kecil, Sobi bisa angkut kalau mau pindahan. Nah, untuk tuas bagasinya, si Pajero ini, kalau Sobi lihat ada tuas pembuka bensin, Sobi masuk lagi ke dalam, di sebelah sini, di bawahnya, tarik. Masih berat. Nah, ini saya suka nih, nggak kejauhan, harus ke sana-sana, nggak usah jinjit-jinjit. Nah, kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam. Kemudian warna catnya juga sudah satu warna dengan bodinya. Mesinnya, tampilannya juga penempatannya semua sudah cukup rapi. Mesin ini memiliki kapasitas mesin 2500 cc dengan 4 silinder dan direct injection juga turbocharged. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 180 horsepower dengan torsi 430 Nm. Kali ini kita lagi cobain driving experience dari Pajero Sport 2019 ini. Yang pertama saya rasakan posisi duduk, tentunya posisi duduknya lebih tinggi daripada Pajero generasi sebelumnya. Kita juga mendapatkan visibilitas yang jauh lebih jelas ke depan dengan posisi duduk ini. Kemudian hal lain yang saya rasakan agak mengganggu itu adalah ini nih. Ini sandaran kaki di sini. Sama, ini juga tujuannya sebenarnya bagus supaya kaki bisa nyandar. Tapi kalau kelamaan kita nyandar, walaupun ini udah dikasih material yang soft touch, tapi entah kenapa agak sakit juga lama-lama ya. Tapi kalau dari sisi kenyamanan mengemudi, mobil ini tuh memang memberikan kenyamanan yang sangat baik dengan kursi kulitnya yang tebal, posisi duduknya, setelannya sudah elektrik semua, ini relatif lebih nyaman. Kita coba tenaganya ya. Tenaga 180 horsepower dan torsi 430 Nm. Itu nggak bohong, berasa banget taringannya. Ketika kita narik, ya badan kita juga agak tarik ke belakang. Di kelasnya, kalau dibandingkan dengan pesaing terdekat dia, yaitu Fortuner, mobil ini menang secara tenaga, menang kemana-mana dibandingkan dengan Fortuner. Pesaing terberat mengenai urusan tenaga itu hanya di Nissan Terra dengan torsi yang lebih besar dan tenaga yang lebih besar. Nah, ketika kita belok, ya namanya juga leather frame SUV besar ya, berasa sih limbungnya gitu. Karena memang suspensi mobil ini tuh jauh lebih empuk dibandingkan dengan Pajero yang generasi sebelumnya.
Jadi ketika kita akan belok kayak gini nih, nah saya sih nggak apa-apa Sobi karena pegangan ke setir, tapi kameramen dan penumpang di belakang itu harus pegangan, karena kalau nggak pasti dia kelempar-lempar kanan kiri, apalagi kalau kita nikung dalam kecepatan yang lumayan tinggi. Di jalan yang agak bergelombang seperti ini juga kaki-kakinya rasanya kokoh, enak banget gitu. Kesimpulan kami Trans Auto mengenai Pajero Sport Dakar ini adalah Sobi tidak mungkin bisa melewatkan tampilan yang eye-catching sebagai mobil yang gagah, maco, juga futuristik. Soal kenyamanan, dari bagian dalam mobil ini cukup meningkat jauh dibanding generasi sebelumnya. Menghilangkan stigma mengenai Pajero Sport yang terkenal sebagai mobil rally atau mobil petualangan Sidora. Mobil ini jadi lebih cocok untuk mobil keluarga dalam perkotaan. Namun, dengan tenaga yang cukup buas. 0-100 km per jamnya bisa ditempuh dalam waktu 9,7 detik, Sobi. Sekitar 2 detik lebih cepat dari generasi sebelumnya. Masalah konsumsi BBM, jangan khawatir, Sobi. Tenaga yang cukup gahar itu, minumnya tidak ikut-ikutan gahar kok. Masih bisa 1:10 di perkotaan dan 1:17 untuk luar kota. Sekian dulu review kita kali ini. Mohon maaf apabila video ini masih ada yang kurang, karena orang yang pemaaf pasti mudah cari jodoh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.